Pancasila ialah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Era digital ialah masa di mana teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan tablet memungkinkan manusia untuk mengakses dan menyebarkan informasi dengan cepat dan sangat mudah hanya dengan menjentikan jari. Pancasila di era digital memiliki tantangan dan peluang, terutama bagi generasi muda. Pancasila di era digital sangat diperlukan karena banyaknya budaya asing yang masuk akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Pancasila digunakan agar rakyat Indonesia dapat memilah informasi sehingga digitalisasi akan berdampak positif. Karena pada dasarnya teknologi bersifat fleksibel tergantung orang yang menggunakannya. Tentunya, Pancasila di era digital tidak luput dari tantangan maupun peluang. Adanya Pancasila sebagai pedoman, tantangan tersebut pasti dapat dihadapi. Generasi muda saat ini tentunya harus dapat mengimbangi dampak dari digitalisasi tersebut. Mudahnya informasi yang didapat seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Peran generasi muda sangatlah penting dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan adanya literasi digital dan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Generasi muda ialah generasi yang melek akan teknologi. Mereka harus dapat bekerja sama sehingga terciptalah generasi yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Perubahan sosial yang terus terjadi di masyarakat Indonesia termasuk bidang politik, ekonomi, budaya, dan teknologi menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh generasi muda. Selanjutnya akan saya paparkan tentang tantangan Pancasila di era digital bagi generasi muda. Tantangan yang pertama yaitu disinformasi dan hoaks yang menyebabkan kebingungan atas suatu informasi. Yang kedua yaitu radikalisme dan ekstremisme online. Yang ketiga yaitu hilangnya identitas nasional karena meniru gaya hidup dan pandangan hidup asing yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat yaitu kurangnya etika digital karena perilaku seperti ujaran kebencian, cyberbullying, dan penyebaran konten negatif. Yang kelima yaitu individualisme dan konsumerisme akibat mementingkan kepuasan pribadi dan pencapaian individu dibandingkan kepentingan bersama. Yang keenam yaitu ketimpangan sosial ekonomi yang memperlebar jarak antara kelompok miskin dan kaya. Yang ketujuh yaitu minimnya nilai pendidikan Pancasila di dunia digital dikarenakan kurangnya partisipasi institusi pendidikan dan pemerintah yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda saat ini adalah sebagai digital natif. Maksud dari digital natif adalah sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Mereka memiliki peran yang sangat penting terhadap menjaga keberlangsungan serta kelestarian bangsa. Di era digitalisasi ini, ternyata ada beberapa peluang bagi generasi muda. Simak penjelasannya ya. Yang pertama yaitu ada landasan aturan. Suatu hal akan hancur jika tidak ada fondasi. Maka dari itu, Pancasila sangat penting dalam era digitalisasi untuk menanamkan sifat-sifat dan sikap untuk menyikapi teknologi agar tidak keluar dari aturan yang berlaku. Berikutnya ada penguatan identitas digital. Dengan adanya Pancasila, negara Indonesia akan terus menjaga nilai-nilai Pancasila saat berhadapan dengan media sosial, meningkatkan citra bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu ada e-government. Peran Pancasila dalam e-government ini adalah agar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pelayanan publik serta dapat melacak dan memantau bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintah agar mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya ada ekonomi digital. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila sebagai acuan aturan, maka akan menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Lalu ada menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, Indonesia akan lebih mengontrol dan menguasai negaranya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dan yang terakhir yaitu menjadi landasan nasionalisme. Dengan adanya Pancasila dapat menjadi ruang untuk berinteraksi dan saling terhubung untuk membawa pengaruh nasionalisme sehingga menguatkan rasa nasionalisme bangsa terhadap tanah air. Menjawab tantangan serta peluang Pancasila di era digital ini perlu adanya kerjasama antara keseluruhan pihak, tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pemuda sebagai aset penerus bangsa. Pentingnya untuk lebih paham mengenai tantangan yang akan dihadapi. Contohnya, ketergantungan pada teknologi dan produk asing dapat diatasi oleh para pemuda
Indonesia dengan ikut dalam berkontribusi untuk menciptakan teknologi dan industri dalam negeri sendiri. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah untuk melahirkan anak-anak yang berpengetahuan tentang ilmu-ilmu yang terus berkembang dan menciptakan pendidikan yang berkualitas yang berguna untuk bangsa. Memahami adanya peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda sekarang dapat menjawab peluang Pancasila di era digital. Melalui media sosial, para generasi sekarang bisa menggunakan berbagai platform online untuk menampilkan budaya, tradisi, juga nilai-nilai nasional yang unik dan beragam kepada komunitas global seperti daerah, makanan khas, cerita legenda, keindahan alam, serta kekayaan budaya yang dimiliki. Mereka dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menumbuhkan dan memperkokoh nasionalisme sebagai pemuda Pancasila. Selain itu, para generasi muda dapat memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana diskusi online tentang isu-isu di masyarakat serta menciptakan aplikasi dan platform edukasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di seluruh negeri. Di tengah derasnya arus informasi dan interaksi sosial di dunia maya, tantangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila semakin besar. Namun, bukan berarti hal ini tidak mungkin dilakukan. Dengan beberapa langkah sederhana, kita dapat turut serta mewujudkan Pancasila di era digital. Yang pertama, literasi digital. Bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tapi juga tentang menggunakannya secara efektif dan bertanggung jawab. Contoh penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang toleransi antar agama dan keberagaman. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya sistematis untuk membentuk individu yang berkarakter mulia melalui penanaman nilai-nilai positif dan pembiasaan perilaku baik. Salah satu contoh pendidikan karakter yang dapat diterapkan yaitu mengajarkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan toleransi antar agama. Yang ketiga, regulasi. Regulasi adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya penerapan regulasi seperti pembentukan forum diskusi online yang sehat dan demokratis untuk membahas isu-isu bangsa. Yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi adalah proses kreatif bersama untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan memecah masalah kompleks demi mencapai tujuan bersama. Adapun contoh kolaborasi yang dapat dilakukan seperti kolaborasi antar konten kreator, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan konten yang mendidik, inspiratif, dan bernilai positif. Contohnya membuat video pendek tentang sejarah perjuangan bangsa, tutorial membuat kerajinan tangan, atau kampanye anti-hoax.